apa-apa. Kurang bisa membantu ini kalau apa ada mahasiswa yang butuh atau seneng kalau masih muda itu punya pikiran pengen maju bagaimana. Karena sebenarnya tidak akan mudah perjalanan ini sebenarnya untuk bisa mendapatkan kesempatan. Oke, mungkin ini Pak, kami dari Universitas Diponegoro izin mengadakan wawancara dengan Bapak gitu ya, bertanya-tanya mengenai bagaimana Bapak menjalankan usaha dan sebagainya gitu ya Pak. Sebelumnya atas nama Bapak siapa? Saya Mukhlisin. Bapak Mukhlisin gitu. Kalau boleh tahu Pak, di sini nama perusahaannya apa ya? CV Multi Konstruksi. Multi Konstruksi Pratama. Untuk dimulai perusahaan ini mulai dari sejak kapan kalau boleh tahu Pak? Sebenarnya sudah 20 tahunan ya, tapi untuk CV Multi Konstruksi Pratamanya baru kita daftarkan di secara legal itu di pemerintah punya izin sebagai penyedia jasa konstruksi itu mungkin baru 4 tahun. 4 tahun. Iya, tapi saya sendiri sudah berkecimpung di pekesting sama perancang ini ya sudah 20 tahun. 20 tahun lama ya Pak ya. Iya, cukup lama. Mungkin awalnya Pak bagaimana bisa membuka sebuah usaha scaffolding gitu Pak? Apa idenya pertamanya? Awalnya kita di rental alat ya. Dulu pekesting itu masih awam, kebanyakan masih awam, masih banyak kayu yang tersedia di Jawa, di Jawa konvensional masih kayu. Jadi dulu bahkan scaffolding dulu itu orang menggunakan saat kita memasarkan, saingan kita sebenarnya bambu sama dolken, kayu itu ya. Dolken itu dulu banyak sekali. Kalau kita menawarkan scaffolding selalu kita nggak pakai Pak, scaffolding nanti pulang sewa, kita bayar sewa, nggak dapat sampah, nggak dapat kayu pengembaliannya, selalu seperti itu. Karena dibandingkan harga dolken atau bambu, harga sewa scaffolding itu masih terlalu tinggi. Kecuali ada beberapa spek yang memang meminta seperti proyek swasta atau proyek pemerintah yang mengharuskan memakai scaffolding. Bahkan kita selalu diminta surat dukungan bahwa proyek tersebut akan menggunakan scaffolding dengan dukungan secara kuantiti dari scaffolding kita. Makanya waktu kita mulai itu dari 98 ya, waktu itu krisis ya. Sebelum 98 saya sudah sedikit-sedikit punya gambaran scaffolding ini bakal mampu, bahkan bisa untuk untuk satu jenis usaha yang bisa saya jalankan. Karena saya dasarnya meskipun dari STM sipil, STM bangunan, tapi saya sudah punya dasar itu teknik las pipa. Setelah pipa itu saya STM kelas 1 itu sudah jadi tukang las, sudah bisa ngelas ya, sudah paham alat las yang masih sederhana. Makanya begitu ada scaffolding, saya kok nanti bakal bisa ini, saya produksi sendiri bakal ini. Akhirnya saya tekuni. Tadinya saya ikut orang sebagai marketing. Akhirnya saya bismillah keluar sendiri. Saya tekuni, saya produksi sedikit-sedikit dengan peralatan yang seadanya dulu. Karena dulu memang belum banyak yang menjalankan bisnis scaffolding, karena masih banyaknya bambu, kayu. Iya. Beda dengan sekarang ini udah beda jauh. Makanya waktu ada kesempatan dulu setelah era reformasi itu proyek banyak, kita waktu itu ya dapat
laba yang cukup lumayan. Jadi akhirnya bisa ada kesempatan itu kita ini bisa beli alat, invest nambah alat lagi kan, kesempatan. Jadi beda kalau orang memulai pada saat sekarang ini mungkin kondisinya berbeda. Jadi waktu itu memang ada kesempatan, oh ini ada peluang di scaffolding, saya bisa mengambil peluang itu. Mungkin dari kesulitan-kesulitan yang ada gitu ya Pak, dari yang 98 itu kan lagi krisis gitu kan. Gimana cara Bapak untuk bisa membranding scaffolding Bapak ini bahwa scaffolding dari Bapak ini emang yang terbaik gitu, yang bisa dipakai di proyek-proyek gitu Pak. Sampai sekarang kan bisa terkenal di mana-mana, bahkan tadi udah tanya-tanya juga sampai ke Lampung kalau nggak salah kan ya. Itu kan keren banget gitu Pak. Gimana cara Bapak membranding produk Bapak ini? Sebenarnya kalau scaffolding tidak dilihat dari sisi kualitas ya. Kalau kualitas itu rata-rata bahkan sama bahkan untuk yang kita punya sebenarnya malah kita cari cara supaya harganya itu bisa paling bisa ditekan. Ya, saya bisa ngakalin, saya bisa beli dari ada yang barang reject, pipa reject, jadi bisa tekankan itu. Makanya kalau masalah bisa sampai kemana-mana, customer kita bisa sampai banyak ya karena hubungan baik kita saja. Sebenarnya itu relasi yang harus yang kita jaga saja itu. Kalau sudah sampai di backcasting, ya itu kualitas yang kita kita jaga, kita pertahankan, kita harus lebih baik, punya alat yang lebih bagus. Kalau bicara tentang scaffolding itu saya rasa itu mungkin cuma hubungan baik saja dengan customer, banyak menjaga hubungan baik yang kita pertahankan, karena dunia konstruksi itu enggak ini lebar-lebar banget lah, cuma ya nanti ketemu lagi sama orang itu lagi yang mengerjakan orang paling bangunan swasta, yang mengerjakan mall paling kontraktornya, kalau nggak itu kan gitu, yang itu terkenal sih gitu. Contohnya kayak casting itu ada satu project Queen City itu Sri Ratu, yang minta penawaran dari kontraktor A, penawaran kontraktor B, ada 4 kontraktor minta penawaran kita. Jadi yang menang siapa? Kadang kita nanti yang dipanggil. Tetap aja. Mungkin dari produknya sendiri ini kan ada scaffolding aja atau ada yang lain Pak? Kalau awalnya dulu scaffolding kita dulu memang sebagian buat sendiri, sebagian ada yang invest dari vendor lain ya. Tapi lebih banyak kita invest sendiri. Kalau untuk produk lainnya sekarang karena kita sudah awalnya di scaffolding, karena kita sudah ekspansi di backcasting, makanya alat yang kita buat itu harus benar-benar kita bisa inovasi untuk beberapa sistem pekerjaan di backcasting di konstruksi itu. Karena yang awalnya scaffolding saja kita sudah ekspansinya ke aplikator. Kalau awalnya kita scaffolding itu orientasi kita cuma di sewa, orang hanya menyewa alat. Tapi kalau di aplikator subkon, kita sebagai aplikator, jadi kita menyediakan dari alat, bahan, upah itu dari kita semua. Mereka terima menkon itu terimanya bersih. Kita jadi casting itu sudah jadi. Berarti untuk scaffolding sendiri itu ada beberapa jenis atau hanya ada satu jenis yang ada di sini Pak? Dulu scaffolding yang model lama, yang frame itu istilahnya ada main frame. Tapi sekarang untuk pemakaian main frame itu jenis scaffolding yang tipe lama itu nggak tahu ya istilahnya apa ya. Sekarang berganti istilah, kalau orang menyebut itu PCH, tapi saya sendiri sebenarnya PCH itu singkatan dari apa, saya kurang paham itu. Setahu saya ya itu kalau nggak salah namanya single shoring, pipe single shoring ya, pipa
single shoring. Cuma sistem yang kita pakai yang MKP Multi Konstruksi Pratama bisa produksi sendiri itu dengan sistem ring lock. Itu ring lock gitu. Itu single shoring itu maksudnya pipa single. Mungkin PCH itu pipe, C-nya itu apa tidak saya kurang paham ini. Mungkin coba nanti dicari sendiri. Nah, kalau ring lock itu kan sistem yang dari Cina. Itu kalau pertama yang menemukan itu dulu kalau nggak salah Australia, itu modelnya istilahnya quick stick system, quick stick modelnya V. Itu modelnya V kuncinya. Jadinya kalau Cina itu ring locknya itu jadinya ringnya itu yang buat menguncinya itu. Kalau yang di India itu caps lock, tapi sama itu model pipa. Jadi pipa nanti ada kunci, modelnya caps lock gitu. Tapi yang tersedia di sini hanya ring lock ring aja lock ya Pak itu. ya. Kita produksi sendiri. Yang simple itu yang bisa kita buatkan mesin las otomatisnya itu dengan sistem ring lock itu. Untuk penyewaan scaffolding sendiri di sini tersedia berapa set scaffolding Pak? Kurang lebih. Banyak ya, 20.000 set ada. Wah banyak ya Pak ya. Karena kalau sekarang kan kita pakai sendiri kebanyakan, jadi jarang melayani rental. Jadi rental ya tertentu saja sih, kita tidak terlalu cari pasar rental karena kita pakai sendiri. Sistem di manajemen kita kan sudah ada biaya untuk rentalnya sendiri. Jadi rental ada sendiri, saya punya alat sendiri, tapi teman-teman yang di lapangan itu punya budget sendiri. Jadi yang nyewa ya kita sendiri, jadi ada biayanya. Karena kan dari alat yang butuh biaya pemeliharaan, biaya operasional. Ya berarti untuk kayak mobilisasi misalnya dari sini ke Lampung gitu Pak, itu dari perusahaan ini atau dari pihak sananya Pak? Biasanya penyewanya sendiri kalau sampai luar pulau itu. Kalau dekat baru dari sini gitu Pak? Ya tergantung permintaan. Jadi alat kita itu harga sewanya, frankonya kan gudang saja. Harga itu bukan termasuk mobilisasi dan demobilisasi. Kalau untuk SDM yang ada di sini Pak, Bapak biasanya kayak buka lowongan pekerjaan atau gimana Pak? Menarik orang relasi lagi atau gimana? Kita biasanya misalnya untuk apa nih? Yang kerja mungkin di kantor atau di gudang atau di untuk produksinya. Yang scaffolding? Iya. Untuk rentalan atau untuk yang aplikator? Mungkin aplikator dulu Pak. Kalau rental saya nggak punya orang lapangan sih. Pemasaran kita cuma ini saja, orang yang butuh ya datang, ya kenalan. Saya sekarang sudah nggak punya marketing. Dulu saya marketingin sendiri ya, kalau aplikator ya kita kalau pelaksana kita sering buka lokernya itu paling di STM saya dulu, SMK 3 itu kadang di SMK 7 kita buka loker di situ. Ya karena saya rasa supervisi dengan ijazah SMK sudah cukup inilah mau untuk di lapangan. Karena ijazahnya biasanya lulusan S1 kan ya rada ya Mas ya. Males ya nanti kalau di lapangan. Gitu. Ya, mungkin dari teman-teman ini ada yang mau tanya ke untuk alurnya sendiri Pak, jika orang ingin kerja sama pihak sini menggandeng dari penyewaan di sini juga aplikator di sini Pak, untuk alurnya sendiri bagaimana Pak? Biasanya mereka kalau ada lelang, misalnya ada lelang bangunan gedung itu selalu minta penawaran dari kita, memberikan gambar, terus PQ itu best quality. Apa B-nya itu apa? Bill of quality. Aku rapi bahasa Inggris. Ya minta penawaran. Jadi penawaran yang kadang yang kita sampaikan sudah menjadi acuan dia untuk menawar ke owner. Biasanya gitu.
Jadi sudah sesuai penawaran kita yang kita sampaikan itu, kita berikan sesuai RKS yang mereka minta. Contohnya struktur minta selesai 3 bulan, ya kita buatkan penawaran dengan penyediaan yang 3 bulan itu harus sudah selesai. Tuh, selanjutnya setelah mereka menang satu tender itu, ya kita mesti dipanggil lagi. Nah, biasanya mereka minta penawaran tidak hanya kita saja, masih ada beberapa vendor lain yang mereka ya kita ditawar atau nanti dari harganya itu yang kira-kira biasanya sih paling murah, tapi sekarang mereka juga mempertimbangkan dari metode kerja dan kualitas itu. Makanya ini kita pinter-pinternya buat alat yang bisa dipakai lama, terus sistem yang bisa menghasilkan beton yang bagus. Ya, hasil beton bagus itu tergantung dari castingnya, yang cetakannya. Jadi sebenarnya casting itu nyawanya dari satu pekerjaan struktur. Struktur itu dari satu kontrak, itu keuntungannya yang paling besar, Mas. Nanti jadi beda sama kerjaan finishing kayak lampu, harganya berapa satu biji 80.000. Nanti kalian yang nyampaikan di penagihan ya lampu 80.000, nanti disampaikan ambil benefitnya berapa kan gitu. Memang sudah diterapkan. Nanti di satu dokumen kontrak kan mesti muncul keuntungan kontraktor 10%, 7%, 8%, mesti kan disampaikan di situ. Tapi kalau struktur itu yang paling bisa diolah, castingnya gitu. Nah, kontraktor itu tadi alurnya tadi pinter. Sebenarnya kita buat penawaran nih, harga satuannya misalnya 120.000. Mereka itu sebenarnya nawar ke owner tidak 130.000, disampaikan ya 200.000. Ya, itu dari castingnya. Dia harus pinter. Nah, itu gasnya kalian ya, pinter ngitung, pinter iya. Itu estimasi bisa ngitung. Nah, sampaikan. Kita pun masih ditekan lagi. Bisa kurang-kurang nyakir masih kerja sak ini. Iya benar, masih kerja sak ini belum ngerjain ora. Bener. Jasa konstruksi itu mereka jasa konstruksi, saya subkonnya. Ya, dia juga ditekan sama owner. Dia pasti juga nekan ke kita. Jadi sebenarnya itu satu bangunan kalau kita bisa mengerjakan sendiri, bisa mencari dari tangan pertamanya ya. Kita buat rumah tuh kayak developer ya, misalnya buat rumah dijual 200 juta gitu. Sebenarnya yang dia butuhkan itu cuma 100 juta itu sudah jadi. Tapi kalau orang nggak punya kemampuan bangun rumah, ya nanti ketemunya sebesar itu. Kayak contohnya misalnya Queen City itu nggak bisa bangun mall, dia nyari jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu nyari seperti kita nih, sabkon casting, sabkon plafon, mandor pasang keramik. Dia pasang keramik 1 meter perseginya 80.000, dia bayar ke mandor 40.000, dari keramik dapat 40.000. Dapatnya dari situ. Nah, gitu Mas. Nah, itu. Jadi nanti setelah harga kita dikomparasi, ditentukan akhirnya ya kita mau ambil apa tidak gitu. Pinter-pinternya berhitung. Ya. Izin nanya Pak, kembali lagi ke tentang produksi mungkin. Kalau produksinya sendiri itu siap rutinkah atau ada permintaan baru produksi gitu, atau ada barang rusak baru produksi gitu? Ya, produksi kadang kita sesuai permintaan saja. Kalau dirasa alat kita yang untuk kegiatan subkon atau rental itu kurang, ya kita baru investasi, kita produksi alat yang baru. Kita seperti itu. Bahkan kalau ada
pasti kan ada alat yang rusak ya, ada penyusutan. Kadang kita ya ngitungnya dari situ, ada penyusutan, kita dirasa tidak ada kegiatan, tenaga memang nganggur, kita kan tetap ya pegawai tetap, jadi akhirnya kita kasih produksi.